Halo semua, selamat datang di ibadah online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita membukanya di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita akan memulai ibadah pada hari ini dan biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah, di hadapan Allah Bapa kita, untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapan-Nya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunan-Nya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pembacaan Alkitab yang pertama terambil dari Yesaya 14 ayat 3 sampai 15. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik. Gak ada orang-orang yang memerintah, yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan yang tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa-bangsa dalam murka dengan tiada henti-hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhanmu, katanya. Dari sejak engkau rebah terbaring, tidak ada lagi orang yang naik untuk menebang kami. Dunia orang mati yang di bawah gemetar untuk menyongsong kedatanganmu, dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi, semua bekas raja, bangsa-bangsa dibangunkannya dari tahta mereka. Sekaliannya mereka mulai berbicara dan berkata kepadamu, engkau juga telah menjadi lemah seperti kami, sudah menjadi sama seperti kami. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Anak domba dan pengikutnya ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia,
karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, senang dapat berjumpa kembali pada minggu saat ini yang merupakan minggu ke-7 setelah Paskah. Dan kita baru saja juga merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan pada saat ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan yang sudah dibacakan tadi. Dan sebelum itu kita akan masuk di dalam doa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, kalau pada kesempatan hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama-sama walaupun secara online. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau beri bagi kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kiranya kami menenangkan diri sejenak untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang hendak Engkau nyatakan kepada kami. Tuhan memberkati kami, setiap anak-anak-Mu yang saat ini bersama-sama mendengarkan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya kami diberikan pengertian oleh Engkau. Dan terlebih lagi Tuhan, kami dimampukan untuk boleh melakukan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan kita pada hari ini, di dalam Yesaya 14 ayat 3 sampai 15, dan kemudian di dalam Wahyu pasal ke-14 ayat 1 sampai 13 ya. Dalam Yesaya dulu, kita melihat di sini diceritakan tentang bangsa Israel dan kemudian bangsa Babel ya. Bagaimana keadaan mereka? Di sini dijelaskan tentang keadaan bangsa Israel ya. Bangsa Israel pernah mengalami suatu keadaan atau kondisi yang sangat di bawah di dalam kehidupan mereka. Kenapa? Ketika mereka tidak belajar taat, tidak belajar setia kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini dikuasai oleh
bangsa Babel. Ya. Mereka dibuang ke Babel dan kemudian dipaksa bekerja sebagai budak selama lebih kurang 40 tahun. Ya. Itulah karena apa? Karena mereka tidak setia dan tidak mau taat kepada Tuhan. Dan Tuhan mengizinkan mereka berada di dalam situasi yang sangat rendah, ya, kondisi yang sangat jatuh, yang sangat dalam, ya. Mereka dibiarkan atau diizinkan untuk menjadi budak, ya, di kerajaan Babel. Kemudian kita tahu juga bahwa Babel, ya, kerajaan Babel pun pernah mengalami situasi kehidupan yang di atas, ya, yang sangat luar biasa, ya, sangat berhasil, ya. Kenapa? Bangsa Babel ini menjadi bangsa yang besar, ya, menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang berkuasa, ya. Kenapa? Babel berhasil menaklukkan Syria, menaklukkan Mesir, Aram, Filistin, dan Israel. Ya. Tapi kemudian dalam pembacaan kita tadi, kita melihat kenapa Yesaya mengatakan hal yang kontras dengan situasi yang ada. Ya. Di sini dikatakan bahwa Israel keberadaannya itu kan ada di bawah, ya, dan Babel itu ada di atas. Tapi Yesaya menubuatkan situasi yang ada itu secara terbalik, secara kontras, ya, di situ, ya. Di situ dikatakan apa? Firman Tuhan melalui Yesaya mengatakan bahwa Israel yang dalam kondisi berada di bawah dan yang sangat rendah karena menjadi budak, itu dikatakan itu akan ditinggikan, ya, dan kemudian akan dibebaskan dari perbudakan, ya. Itu di dalam ayat yang keempat dikatakan seperti itu, ya, bahwa maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel dan berkata, wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim, ya. Ya. Kemudian di sini juga bangsa Israel katanya akan menjadi pemimpin dari bangsa-bangsa dan akan pulang kembali ke tanah airnya, ya. Itu dalam ayat yang kedua dan ketiga, ya. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba-hamba lelaki dan hamba-hamba perempuan, ya. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan akan berkuasa atas para penindas mereka. Maka pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu dan kerja paksa yang berat yang dipaksakan kepadamu. Nah, dan selanjutnya yang ayat yang keempat tadi, ya, bahwa Tuhan akan mengakhiri penindasan itu. Dan bagaimana dengan Babel? Di sini dinubuatkan bahwa bangsa Babel yang berada di posisi yang di atas digambarkan sebagai bintang timur dan putra fajar, ya. Itu di ayatnya yang ke-12 akan direndahkan, ya. Kerajaan Babel akan mengalami kehancuran yang kekal, ya. Nah, kalau kita pikir-pikir, mengapa bangsa Israel yang berada dalam posisi yang di bawah, Tuhan akan tinggikan? Inilah bukti kasih setia Tuhan dan kesetiaan Tuhan terhadap janjinya. Dan kemudian, ya, kenapa Babel
yang ada dalam situasi di atas. Di situ dikatakan dia akan mengalami posisi yang berada di bawah dan akan hancur total. Di sini kita melihat bahwa kenapa Tuhan mengizinkan hal tersebut? Ya, penyebab utama kehancuran Babel adalah kesombongannya. Ya, Babel ingin menjadi sama seperti Allah, bahkan lebih tinggi dari Allah. Inilah yang membuat murka Allah jatuh menimpa Babel. Ya, itu di ayat 13 dan 14. Nah, dari peristiwa ini, apa yang kita bisa belajar? Ya, yang ada dua hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, ya, bahwa ketika seseorang berada di atas, ya, dan kemudian dia merasa bahwa dialah yang lebih daripada yang lain, bahkan lebih daripada Tuhan. Dan dia menjadi tinggi hati bahwa ini semua karena aku, ya. Dan aku tidak membutuhkan Tuhan lagi. Bahwa semua aku bisa, semua aku dapatkan karena aku. Ya, menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Maka kalau kesombongan itu ada, ketinggian hati itu ada, ya, maka kehancuranlah yang akan bisa didapatkan. Apalagi dia merasa bahwa semua itu karena saya, karena aku, dan aku nggak membutuhkan Tuhan lagi, karena ini adalah semua kerja keras aku. Ya, di sini kita melihat akibatnya akan menjadi fatal, bahwa orang yang sombong, orang yang tinggi hati akan mengalami kehancuran. Ya, Tuhan sanggup untuk menghancurkan semua itu. Kemudian yang kedua yang bisa kita belajar adalah ketika seseorang berada di bawah dalam situasi kondisi yang sangat terpuruk di dalam kehidupannya. Ya, ingat kalau Tuhan mengizinkan semua itu kita tidak perlu merasa menjadi apa? Tawar hati, ya. Menjadi kecewa, ya. Menjadi sedih, ya. Menjadi rendah diri dan menjadi putus asa, ya. Karena kita ingat kembali bahwa Tuhan itu Allah yang setia, ya. Kadang Tuhan mengizinkan kita berada dalam situasi yang sangat sulit dalam kehidupan kita, yang sangat susah. Seakan-akan kita tuh berada di dalam lubang yang sangat dalam, yang gelap, ya. Dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, ya. Tapi Tuhan mengizinkan semua itu. Dan ingat, Tuhan itu tetap setia dan dia tetap ingat janjinya. Dan dia tetap mengasihi anak-anaknya. Tapi Tuhan mengizinkan semua itu terjadi karena ada rencana yang indah yang Tuhan akan buat di dalam kehidupan dia. Nah, sehingga seperti bangsa Israel, ya, Tuhan mengizinkan dia berada dalam situasi yang sangat dalam, yang berada di bawah, ya, karena ada suatu rencana Tuhan. Tuhan ingin mengajar bangsa Israel untuk kembali berbalik dan bertobat kepada Tuhan, ya. Dan dia ingat janjinya, kasih setianya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita diizinkan oleh Tuhan untuk berada dalam situasi yang sulit, yang susah, ya, itu sebetulnya bukan karena Tuhan itu tidak baik, bukan karena Tuhan itu jahat, tapi Tuhan mengizinkan itu semua terjadi supaya kembali kita mengingat siapakah saya, siapakah Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita untuk berbalik, ya, bertobat, ya, datang kembali kepada Tuhan, ya. Tuhan senantiasa memberikan pengharapan, ya, serta jalan keluar yang terbaik. Karena dia adalah Allah yang setia, ya. Dan seharusnya kalau kita tahu seperti ini, inilah yang mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, dalam situasi apapun yang ada dalam hidup kita
untuk tetap belajar setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ya. Jadi bukan lari meninggalkan Tuhan, tapi selalu kembali datang pada Dia dan mengingat Dia. Kemudian kita lihat juga bahwa dalam pembacaan kita yang kedua yang dari Wahyu tadi, ya, kita juga melihat situasi keadaan jemaat pada waktu itu, ya. Yang di Wahyu itu sebetulnya keadaan atau situasi jemaat yang ada pada saat itu, mereka juga sedang dalam keadaan yang sangat terpuruk, ya. Sangat mengalami kesulitan dan pergumulan yang sangat dalam. Kenapa? Jemaat pada zaman waktu Wahyu itu, mereka mengalami penganiayaan, ya, dan banyak kesusahan yang sedang mereka hadapi karena kesetiaan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka dikejar dan mereka akan dibunuh, ya. Nah, sehingga makanya di dalam ayat yang di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 13 itu merupakan kata-kata penghiburan, pengharapan, ya. Sehingga apa? Di sini bahwa diingatkan pada jemaat zaman itu bahwa sebagai umat yang telah ditebus oleh darah anak domba, ya, jemaat itu harus setia mengikuti Tuhan, ya. Kemana saja Tuhan pergi, seharusnya kita terus mengikuti Dia, ya. Dalam situasi apapun, dalam situasi kita ada di atas maupun di bawah, tetap setia dan taat mengikuti Tuhan, ya. Firman Tuhan di dalam Wahyu ini memberikan penghiburan, ya, bahwa ketekunan, kesetiaan untuk taat atau menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus akan apa? Membuat orang-orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia, ya. Karena mereka beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka, ya. Itu yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-13, ya. Di situ dikatakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang setia dan taat, ya. Ya, sehingga orang yang mati dalam Tuhan dalam keadaan setia dan taat, itulah orang yang berbahagia, ya. Bapak Ibu, kehidupan kita sebagai manusia tidak pernah lepas dari ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang santai, ya. Melainkan kehidupan yang mau apa? Berjuang, ya. Untuk apa berjuang? Untuk taat, setia dalam iman kepada Tuhan sampai akhir hidup kita, ya. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus ketika menghadapi pergumulan dan kesesakan, ya. Di dalam situasi yang sulit sekalipun yang kita hadapi. Mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara ada yang sedang merasakan, ya, dalam keadaan atau situasi yang sangat terpuruk, yang sangat sulit dalam kehidupan kita, ya. Adakah kita tetap belajar setia dan taat kepada Tuhan, ya? Atau apa yang terjadi? Kadang-kadang kita itu, ya, janganlah bilang saya rela mati berkorban untuk Tuhan Yesus.
untuk masalah yang kecil saja di dalam kehidupan kita. Ya. Misalnya masalah tersinggung aja dalam hidup kita, ya. Atau ada kejengkelan, kemarahan, atau ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah kita perlu atau apakah kita bisa untuk belajar setia dan taat kepada kehendak Tuhan? Atau kita terbawa emosi kita, kemarahan kita, ya, kejengkelan kita, ya. Jadi boro-boro kita itu mau menunjukkan kasih Tuhan dalam situasi seperti itu. Yang terjadi adalah apa? Kita menonjolkan ego kita, ya, dengan apa? Mengeluarkan kemarahan dan kejengkelan kita, atau kesedihan kita, atau ketakutan kita, ya. Itu dalam hal yang kecil saja dalam kehidupan kita. Apalagi kita seperti jemaat yang ada di Wahyu. Mereka itu dalam situasi keadaan terpuruk. Karena memang mereka itu teraniaya. Karena imannya kepada Tuhan Yesus. Kita gimana? Ya, apakah bisa seperti itu? Ya, mulailah dengan hal yang kecil. Ketika ada satu kejadian dalam hidup kita yang membuat kita susah, karena ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita rela berkorban demi orang lain, atau hanya untuk ego, menyenangkan ego kita, ya? Misalnya dalam pembagian waktu kita, ya, apakah saya juga sudah belajar untuk mengikuti Tuhan, ya? Kadang-kadang ketika masalah datang dalam hidup kita yang membuat kita merasa terperosok, jatuh ke bawah, kita kadang-kadang menjadi apa, katakan, kenapa kamu gak berdoa? Malas saya berdoa, ya. Malas saya membaca Alkitab, ya. Bahkan malas saya tersenyum sama orang. Wajahnya wajah pepaya, ya. Untuk tersenyum pun susah, gitu, ya. Dan kadang-kadang, ngapain menolong orang, berbuat baik sama orang? Malas saya berbuat kebaikan, ya. Jadi malas berbuat kebaikan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, itu situasi yang ada, ya. Itu baru hal yang kecil. Kita merasa keadaan yang terpuruk, jatuh ke bawah karena masalah-masalah kecil dalam hidup kita. Dan kita tidak mampu untuk mengendalikan semua itu. Apalagi kalau kita ini dalam situasi atau keadaan di mana kita harus mati bagi Kristus. Bisa kita mengatakan, aku rela berkorban dan mati bagi Kristus, ya. Kemudian, udahlah, itu jangan dipikir dalam hal hidup hari-hari, ya. Itu dalam hal yang kecil tadi, ya. Dalam hal yang besar dalam kehidupan, misalnya memilih pekerjaan, ya, memilih jodoh, ya. Di mana orientasi kita? Kita mau belajar taat pada kehendak Tuhan, atau orientasi kita itu punya orientasi yang lain, yang berdasarkan pandangan dari pandangan duniawi, ya. Memilih pekerjaan, ya. Aku ingin bekerja yang bisa mendapatkan banyak duit, gitu kan, ya. Walaupun aku harus lari dari panggilanku sebagai anak Tuhan. Aku memilih jodoh yang penting dia itu kaya dan ganteng, atau yang cantik, ya. Pokoknya yang menurut aku itu yang terbaik. Dan akhirnya melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dalam pelayanan, apakah saya berani, bersedia membayar harga, ya, rela berkorban untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, ya? Saya katakan lagi, rela berkorban nggak untuk Tuhan, ya? Kadang-kadang kita, ego kita, keakuan kita, keangkuhan kita itu lebih dominan, ya, menguasai kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita kadang masih terpusat kepada kesulitan kita sendiri dan tidak mampu melakukan kebaikan bagi orang di sekitar kita untuk memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Hidup kita di dunia ini
adalah sebuah perjalanan, ya. Hidup kita ini seperti roda yang berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Dan kita tidak bisa menghindar dari semuanya itu. Karena itulah kenyataan kehidupan yang harus ada, kita alami dalam kehidupan kita, ya. Tetapi dalam firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa pada saat kita berada di atas, janganlah kita menjadi orang yang sombong, yang memegahkan diri, ya, yang merasa diri paling bisa, ya. Dan aku tidak memerlukan lagi Tuhan. Kalau demikian, saudara akan mengalami kehancuran. Pada saat kita berada di bawah, janganlah kita terpusat kepada masalah, pergumulan, kesulitan yang ada, yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita itu tidak mampu untuk keluar dari diri kita dan tetap memancarkan kasih Kristus kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita dalam keadaan apapun, ya, dalam hidup kita Tuhan katakan belajar untuk tetap setia dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena pergumulan, kesulitan, kegagalan, keberhasilan itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Karena hidup kita itu sebuah perjalanan dan bagaikan sebuah roda yang terus berputar dan kita harus bisa menerima semua itu. Tetapi ingat, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hidup kita di dunia ini adalah bukan untuk selamanya. Tapi hidup di dunia ini adalah untuk sementara. Dan kalau kita belajar setia dan taat, Tuhan katakan di dalam Wahyu yang pasal ayat yang ke-13 tadi adalah bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Ya. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang akan menyertai kita dalam kita mengakhiri kehidupan kita bukanlah kekayaan, bukanlah kegagalan yang kita alami, tapi adalah yang menyertai itu adalah jerih lelah perbuatan kita dalam kita belajar untuk setia, untuk taat, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu Bapak Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah saat ini firman Tuhan ini boleh mendorong kita. Mari kita tetap belajar setia dan taat, mengikut Tuhan dalam situasi apapun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami. Tuhan, hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Tapi biarlah kiranya kami tetap mengingat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Sehingga ketika kami berhasil dan berada di atas, itu tidak membuat kami menjadi sombong dan tinggi hati. Ketika kami di bawah dan terpuruk, tidak membuat kami menjadi tawar hati dan putus asa. Dan kami lupa untuk memancarkan akan kasih Tuhan. Dan lupa untuk setia dan taat kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kiranya dalam situasi apapun Tuhan, kuatkan kami untuk kami tetap belajar setia dan taat kepada Tuhan. Karena kami tahu upah yang luar biasa menantikan kami, anak-anak-Mu yang setia dan taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menaikkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan dari segala zaman. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga
dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada saat ini. Bersama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk setiap lawatan-Mu yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah situasi pandemi yang menimpa kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan penghiburan yang Kau berikan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan bangsa kami boleh segera keluar dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda, yang Kau izinkan terjadi atas bangsa kami. Berikanlah hikmat bagi Bapak Presiden kami Joko Widodo untuk boleh membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi dan membawa bangsa kami untuk menjadi bangsa yang diberkati. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan. Engkau Allah yang akan memberkati bishop kami, din kami, imam penanggung jawab kami, dan leader klaster kami. Kiranya Tuhan hikmat yang daripada Allah senantiasa memenuhi hati mereka, dan mereka boleh menggembalakan setiap domba-domba yang Engkau percayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab dan penuh dengan kasih sayang. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan dimanapun berada, kiranya penghiburan, kekuatan, dan penyertaan Allah senantiasa bersama-sama dengan mereka. Secara khusus untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di jemaat Saint Paul, Tuhan memberkati dan senantiasa yang akan memberkati dalam segala kebutuhan, keperluan di tengah-tengah situasi yang mereka hadapi saat ini. Tuhan yang senantiasa membukakan jalan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian senantiasa. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah pada hari ini. Untuk melihat video ibadah sebelumnya, Anda dapat mengunjungi YouTube kami di HTBC Church. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi di website kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa! Myself